Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram wal Muhtaram yang kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Jamhari Abdul Jalal LC, Ketua Dewan Nadir Darun Najah, sekaligus pimpinan pesantren Darun Najah 2 Mata'anallah bi umrihi wa ulumihi. Ikhwani, Majelis Guru, asatidzah dan ustadzat yang dengan ilmunya kita mendapatkan keberkahan insya Allah. Anak-anakku, para santri yang kami cintai dan kami banggakan, wali murid, undangan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang indah ini kita bisa berhimpun dalam acara apel tahunan Pekan Khutbatul Ars, sekaligus juga dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah kesyukuran yang luar biasa, khususnya bagi pelaku sejarah. 37 tahun yang silam, bukan masa yang pendek, tapi juga bukan masa yang panjang. Dari sebuah kondisi yang penuh belukar, yang kosong, kini sudah berubah menjadi jannah. Alhamdulillah. Tajri min tahtiyal anhar. Datang rizki dari bawah dan dari atas. Didatangi para penuntut ilmu, orang-orang soleh dan solihah dari seluruh penjuru dan arah. Sebuah kesyukuran yang luar biasa. Selanjutnya saya menyampaikan salam dari pimpinan pesantren Darun Najah Pusat beserta seluruh jajarannya kepada seluruh peserta upacara ini, dengan tanpa mengurangi kemuliaan, kehormatan, kebesaran daripada acara yang kita lakukan ini, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan sampaikan atas nama pimpinan pesantren Darun Najah Pusat sebetulnya sudah disampaikan oleh pembina upacara. Lebih dari 90% apa yang disampaikan adalah sesuai dan cocok dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan pesantren Darun Najah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sofwan Manaf MSI pada upacara tanggal 13 yang lalu di pusat. Saya kira pesan, amanat, harapan-harapan, dan doa-doa dari pimpinan pesantren pusat telah disampaikan kepada kita semuanya, khususnya para hadirin hadirat sekalian. Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya. Pertama tentunya kepada para asatidzah dan ustadzat yang penuh dedikasi melaksanakan amanat di tempat yang jauh ini dengan segala kesungguhan dan antusias, sehingga kita bisa melihat perkembangan yang luar biasa.
hasil daripada jerih payah kesungguhan kita. Karena biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamana. Hanya dengan kerja keras, hanya dengan kesungguhan, maka prestasi-prestasi itu bisa dicapai. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian, para santri, dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan juga para mahasiswa-mahasiswi Universitas Darun Najah. Kepada santri-santri baru, kami ucapkan marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan, asbahtum ahlan wa takhaltum sahlan. Anak-anakku, para santri baru, tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir. Kita telah menghadiri, mengikuti Pekan Khutbatul Ars ini. Insya Allah, salah satu targetnya adalah mengenal ta'aruf ke dalam, keluar, meluas, dan menyeluruh. Anak-anakku di sini sudah banyak saudara-saudaranya, banyak teman-temannya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, bahkan para pengasuh bapak ibunya. Sesama santri, baik lama maupun baru, hubungannya adalah sebagai saudara. Saling asah, saling asuh. Asah, asih, dan asuh. Kewajiban yang lebih junior untuk menghormati senior. Sebaliknya, kewajiban bagi senior adalah menyayangi adik-adiknya yang junior. Sedang hubungan antara murid, para santri dengan gurunya adalah laksana hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Penuh cinta dan kasih sayang. Semakin ada kekurangan, keterbatasan pada putra-putri kita, maka saat itu pula kita harus melipat gandakan kecintaan, kesungguhan, dan kasih sayang kita kepada semuanya. Yakinlah anak-anakku sekalian, bahwa kalian semuanya ini adalah putra-putri yang istimewa. Putra-putri yang paling berharga, khususnya bagi orang tuanya. Dan insya Allah kami para guru di lingkungan pesantren Darun Najah menghormati dan menghargai amanat orang tua ini dengan segala kesungguhan semaksimal mungkin, sebagaimana layaknya kami sebagai orang tua kalian semuanya. Pada guru-guru, para karyawan, juga para santri terhadap pimpinan, pada puncaknya pada kiai, pada guru-guru, para musyrif, pengurus dan sebagainya. Hubungan kita adalah laksana hubungan antara anggota dan komandan. Kita baru saja melaksanakan upacara. Bagaimana tegap dan gagahnya komandan upacara. Dengan satu ucapan, siap, ribuan santri langsung pada posisi. Nah, kalau disiplin, berjamaah, berupacara seperti ini, kita laksanakan di dalam pengelolaan pesantren Darun Najah, di pusat maupun di cabang, dan sebetulnya sudah mulai dilaksanakan dan terus perlu ditingkatkan, maka insya Allah keteraturan, kesuksesan sesuai dengan nama besar Darun Najah insya Allah lebih mudah dicapai. Pendidikan di pesantren Darun Najah sesuai dengan namanya dar, rumah, kampung, negeri, Najah sukses. Kesuksesan dalam artian bisa mencapai apa yang menjadi tujuan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat, baik secara pribadi maupun bersama. Maka tadi sudah disinggung di antara kesuksesan para santri belajar. Yang utama dan paling pokok adalah percaya. Dalam istilah keagamaan, percaya adalah iman, keyakinan dengan sepenuh hati. Kalian harus percaya bahwa
pimpinan, guru-guru, para musyrif, para mudabir, bahkan pesantren ini tidak inginkan dari kalian kecuali kebaikan dan kesuksesan. Anak-anakku sekalian, percaya? Coba nih, ya kan? Coba, anak putra, percaya bahwa pesantren ini ingin mengajak, membimbing kalian menuju kesuksesan? Ya. Yang putri, percaya? Ya, percaya. Karena kalau kalian tidak percaya bahwa pendidikan, latihan, kegiatan, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, bahkan kalian rasakan, baik siang maupun malam, dalam suka maupun duka, semuanya adalah bagian daripada pendidikan ini menuju kepada kebaikan. Karena misi kita para ulama, para guru-guru adalah melanjutkan misi daripada Rasul. La nuridu minkum jazaan wala syukura in ajriya illa Allah. Kami tadi sudah pada puncaknya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci pertama tadi sudah disebut ada pesan. Yang kedua ada ketaatan. Tidak ada artinya percaya kalau tidak taat. Taat bukan saja kepada individu orang per orang, tapi juga taat pada nilai-nilai yang dijabarkan dalam peraturan-peraturan disiplin. Sebagaimana dalam agama kita, keimanan sebagai mukmin harus diwujudkan dengan menjalankan syariatnya. Maka ketika kalian mulai percaya, semakin kuat kepercayaan kepada Darunajah bahwa semua yang diajarkan di sini untuk kebaikan kalian, maka ketaatan juga harus dilipat gandakan. Dan pada saatnya nanti kalian insya Allah akan mencapai apa yang dicitakan sebagai kesuksesan. Dan kata kunci ketiga saya tambahkan ada as-sabru wal musabaroh. Kesabaran dan ketekunan. Anak-anakku ini yang melaksanakan kepanitiaan, saya dengar ini dari kelas tertinggi, kelas 6. Tetapi kelas 1 mulai mengamati, kelas 3 mulai partisipasi, dan begitu selanjutnya. Karena memang belajar di pesantren ini bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tetapi juga melakukan. Kalau saya mendengar, saya lupa. Kalau saya melihat, saya ingat. Tapi kalau saya melakukan, saya mengerti dan saya bisa. Anak-anakku sekalian, ada kader-kader utama dari keluarga masing-masing. Kader-kader utama dari pesantren ini, dari masyarakatnya. Masa depan Darunajah adalah terletak pada kesungguhan, kesuksesan kalian semuanya. Nanti coba dikaji surat Al-Kahf, khususnya ayat 50 dan seterusnya, minimal sampai 70. Bagaimana Nabi Musa yang merasa paling pandai di antara kaumnya. Siapa yang lebih pandai dari aku? Ada yang memberitahu, ada. Nabi Khidir. Dia bertemu dan apa kata Nabi Musa? Ajarkan aku apa yang telah Allah ajarkan padamu. Apa syarat belajar dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Innaka lantas tati amaiya sobro. Sungguh kamu tidak akan sanggup bersabar. Maka sabar ini menjadi kata kunci daripada kesuksesan. Kita semua sudah belajar di kelas 1 apa? As-sabru yu'ainu ala kulli amrin. Inilah salah satu daripada kunci kesuksesan, yaitu kesabaran. Imam Syafi'i juga menjelaskan watulu zaman. Ya, kesabaran dan ketekunan. As-sabru wal musabaroh. Minimal dengan 3 ini mudah-mudahan kalian akan dimudahkan
mencapai apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi harapan orang tua, dan juga harapan guru-guru kalian, dan juga pesantren ini. Lebih spesifik, menutup pesan ini, Ustadz menekankan kepada masalah disiplin. Nama pesan kita Madinatun Najah, kesuksesan. Apa kunci kesuksesan? Adalah pada puncaknya disiplin, percaya, taat, dan sabar dalam menjalani kebaikan dan dalam meninggalkan kejelekan. Itu artinya puncak daripada disiplin. Pertama, ada disiplin ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kalian ingin sukses di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, ikutilah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini 3.000 orang berhimpun di sini, bahkan lebih. Tapi tidak ada yang sama. Bukan hanya perbedaan antara putra dan putri, baju yang ungu dengan baju yang biru, tetapi memang kita diciptakan berbeda-beda. Maka disiplin yang kedua adalah disiplin pribadi. Kelas 1 harus punya disiplinnya kelas 1. Kelas 6 lebih berlipat ganda. Jangan kelas 6 tapi disiplinnya kelas 3. Semuanya harus mempunyai disiplin pribadi. Yang ketiga, kita semua hidup, artinya tumbuh dan berkembang. Harus bergerak. Sekarang kalian belajar. Maka disiplin ketiga adalah disiplin hidup, disiplin bekerja. Yang guru bekerja dengan disiplin. Yang karyawan, disiplin bekerja. Yang santri, disiplin belajar. Dan begitu selanjutnya. Yang keempat, ada disiplin organisasi. Kita ini bukan makhluk individual. Kita ini makhluk sosial. Tidak ada artinya saya di sini, kalau tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada artinya kita kecuali dalam kebersamaan. Keberkahan adalah bersama jamaah. Maka dimanapun kalian ada komunitas kamar, ada komunitas rayon, ada komunitas klub, dan begitu selanjutnya, semuanya punya peraturan dan punya disiplin menuju kesuksesan. Dan terakhir yang kelima, ada disiplin lingkungan. Kita ini ada bagian daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada air, di sini ada rumput, di sini ada ular, di sini ada batu, dan semuanya ada di sini. Bahkan makhluk-makhluk selain manusia pun berada di sini. Kita harus saling berdisiplin. Disiplin lingkungan, disiplin alam. Inilah panca disiplin pesan kami dalam upacara ini sebagai kunci untuk kesuksesan. Disiplin ibadah, disiplin pribadi, disiplin belajar, disiplin berorganisasi, dan disiplin alam. Akhirnya saya ucapkan selamat kepada seluruh santri, guru-guru, khususnya Darun Najah 2 Cipining, atas terlaksana apel tahunan kali ini, nilainya mumtaz jidan. A++. Alhamdulillah. Maaf nih, saya mendahului nilainya ya kan. Ya. Mudah-mudahan nanti sama ya kan. Alhamdulillah. Penghargaan pada semuanya. Insya Allah ini pengalaman yang sangat berarti, ya, yang sangat berguna. Tidak kalah hebatnya dengan upacara 17 Agustus di IKN. Betul, ya kan? Semangat, ya kan? Rapi, tertib. Maaf, saya tadi sampai terlambat, ya kan? Wah. Ini bisa dimulai tabkir. Ya, al-muwadzabah wa tabkir adalah salah satu juga prinsip-prinsip untuk disiplin di dalam belajar. Terima kasih kepada semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebetulnya sambutan pimpinan Darun Najah Pusat itu sudah saya bawa nih. 23 halaman ya. Jadi kalau saya bacakan nanti ngulang ya setelah disampaikan oleh
Ya, terima kasih atas kekurangannya, mohon dimaafkan. Dimanapun kalian berada, insya Allah guru-guru termasuk pengurus dari Dharma Wacana Pusat akan selalu memantau ya dan selalu berkoordinasi, apalagi sekarang sudah ada alat-alat dan teknologi yang lebih canggih. Saya tadi datang dari Jakarta bersama Ustadz ya Kawil Arkanuddin, ya kan, masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.